يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita dengan setiap langkah yang mengantarkan kita dari rumah ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari Jumat yang dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad, semoga Allah menurunkan rahmatnya untuk kita 10 kali lipat dari setiap salawat yang kita lantunkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk meneladani setiap jejak hidup yang sudah dicontohkan, dan semoga kita diaku sebagai umatnya, mendapatkan syafaat darinya dan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah, semoga kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seiring dengan terus ditambahnya nikmat, bertambahnya usia kita, semoga bertambah juga ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk istidraj, di mana istidraj ini adalah bertambahnya nikmat tapi tidak bertambahnya taat. Bertambahnya nikmat justru malah bertambah maksiat, bertambah usia justru malah bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk istidraj. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan Allah memanggil orang-orang yang beriman menjalankan kewajiban saum di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian saum. Kalau memperhatikan redaksi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan kutiba, sebelum memerintahkan dan mewajibkan, kutiba artinya diwajibkan. Sebelum Allah menyebut kutiba, Allah memanggil amanu. Ada amanu sebelum kutiba, ada iman sebelum kewajiban. Kenapa iman sebelum kewajiban? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam menjalankan kewajiban, dalam beribadah yang dibutuhkan modal terbesarnya adalah keimanan. Tanpa iman, kewajiban akan terasa jadi sebuah beban. Tanpa iman, ibadah tidak akan terasa indah. Tanpa keimanan, tidak ada kelezatan dalam ketaatan. Mereka yang sudah merasakan manisnya keimanan, kata Imam An-Nawawi, mereka bisa merasakan lezatnya ketika beribadah. Istildzadut ta'ati wa tahammulul masyaqqati fi mardatillah. Mereka yang merasakan manisnya keimanan, ibadahnya terasa indah, ibadahnya terasa lezat, dan kalaupun ada kesulitan, kesulitannya akan dinikmati. Dalam menjalankan kewajiban kepada Allah, bukan kekuatan fisik yang jadi modal utamanya. Karena betapa banyak orang yang fisiknya kuat, kakinya bisa melangkah naik ke atas gunung, tetapi belum tentu kakinya bisa melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang ototnya bisa mengangkat barbel hingga ratusan kilo, tapi belum tentu ototnya bisa mengangkat selimut ketika dipanggil oleh Allah untuk menjalankan sholat subuh. Karena menjalankan perintah Allah, modal utamanya bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Mereka yang fisiknya lemah tapi imannya kuat, ibadahnya akan lebih indah dan menikmati daripada yang fisiknya kuat tapi imannya lemah. Maka Allah memanggil orang yang beriman dalam menjalankan kewajiban. Ada amanu sebelum kutiba, perlu keimanan untuk menjalankan kewajiban. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana rukun iman yang kita kenal. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Disebut orang yang beriman ketika percaya dengan semua rukun iman. Tidak disebut beriman kalau hanya iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Rasulullah. Tidak disebut beriman kalau hanya percaya kepada Rasulullah tapi tidak percaya kepada hari akhir. Tidak disebut beriman kalau percaya kepada salah satu tapi tidak iman kepada yang lainnya. Iman kepada 5 rukun tapi tidak iman kepada yang satu, maka gugur keimanannya. Kata Abdullah bin Abbas, 6 rukun iman ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan. Maka orang yang beriman adalah orang yang dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat, serta dia juga beriman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar yang baiknya dan yang buruknya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari setiap rukun iman yang 6 ini masing-masing memiliki output, hasil dan karakter yang unik. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karakternya mereka akan ikhlas dalam menjalankan setiap ibadah. Iman kepada Allah hasilnya adalah keikhlasan. Iman kepada malaikat hasilnya adalah pengawasan. Iman kepada kitab hasilnya adalah memiliki pedoman dan pegangan. Iman kepada Rasul hasilnya adalah contoh dan teladan. Iman kepada hari akhir hasilnya memiliki tujuan. Iman kepada qada dan qadar, dia akan positif menyikapi kehidupan. Keikhlasan, pengawasan, pedoman, teladan, tujuan, positif menyikapi kehidupan, itulah 6 hasil dari rukun iman. Hasil dari beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Keenam sifat orang yang beriman ini, ikhlas, merasa diawasi, dan seterusnya, adalah sifat yang akan memudahkan kita dalam menjalankan kewajiban dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keikhlasan sebagai buah dari iman kepada Allah. Mereka yang ikhlas adalah mereka yang akan bertahan sampai akhir.
Mereka yang ikhlas adalah orang-orang yang akan istiqomah sampai ujung, karena modal dalam keistiqomahan adalah keikhlasan. Berat untuk istiqomah kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang ikhlas, mereka menggantungkan semangatnya dalam beribadah kepada zat yang tidak pernah tidak ada. Ketika beribadah karena sesuatu, maka semangatnya karena sesuatu tadi. Ketika beribadah karena ingin dipuji dia beribadah, tidak dipuji dia akan turun semangat ibadah. Mereka yang ikhlas, mereka yang akan bertahan sampai ke akhir. Mereka yang ikhlas dalam ibadah di bulan Ramadan, mereka akan konsisten istiqomah sampai ke akhir Ramadan. Mereka yang ikhlas dalam hidupnya, mereka yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Maka iman kepada Allah akan menjamin keistiqomahan kita. Iman kepada Allah akan membantu dan menjaga konsistensi kita dalam beribadah sampai husnul khatimah. Istiqomah sampai husnul khatimah. Yang kedua, keimanan kepada malaikat hasilnya adalah merasa diawasi. Karena manusia memiliki kecenderungan ketika merasa tidak diawasi akan menjadi sosok yang liar. Baik merasa tidak diawasi oleh CCTV, atau merasa tidak diawasi oleh manusia, atau merasa tidak diawasi oleh Allah, atau merasa tidak diawasi oleh malaikat. Sejatinya orang yang beriman dia tidak pernah merasa kesepian. Sejatinya orang yang beriman dia tidak pernah merasa sendiri. Karena orang yang beriman dia yakin ada raqib dan atid yang senantiasa membersamai. Yang ketiga, iman kepada kitab hasilnya adalah memiliki panduan, memiliki pedoman, memiliki standar dalam menjalankan prosedur dalam kehidupan. SOP dalam kehidupannya adalah Al-Quran. Mereka yang ikut dengan prosedur untuk menjalankan kehidupan adalah orang yang hidupnya paling efektif dan paling efisien. Mereka yang menjalankan kehidupan tidak menggunakan prosedurnya, tidak menggunakan panduan, maka hidupnya akan penuh dengan coba-coba, trial dan error. Tapi coba-coba, biaya kebodohan itu sangat mahal dibanding dengan mengikuti panduan. Stupid cost jauh lebih mahal dibanding mengikuti prosedur yang sudah digariskan, panduan dan pedoman yang sudah diberikan. Yang keempat, iman kepada Rasul hasilnya adalah contoh yang dimiliki dan suri tauladan yang bisa dipelajari. Ketika seseorang belajar dari buku tanpa ada guru, ketika seseorang menjadi murid hanya ada kurikulum tapi tidak ada tenaga pendidik, maka tidak akan mendapatkan keberhasilan dari proses pendidikannya. Ketika manusia hanya diberikan wahyu tapi tidak diberikan contohnya dalam menjalankan wahyu, maka manusia akan mengalami kebingungan. Itu sebabnya antara wahyu dengan Rasul adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena tidak ada wahyu yang turun kecuali kepada Rasul, dan tidak ada Rasul kecuali dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh panduan dan kita butuh orang yang mencontohkan dalam menjalankan panduan tersebut. Yang kelima, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada hari akhir hasilnya adalah orang yang memiliki tujuan. Karena mereka yang memiliki tujuan, mereka akan peduli dengan kebenaran suatu jalan. Saat kita keluar dari rumah tanpa memiliki tujuan, maka kita tidak akan membedakan ke kanan, ke kiri atau lurus, semua sama saja. Mereka yang hidupnya tidak memiliki tujuan, mereka tidak peduli dengan kebenaran satu jalan. Sehingga mau ke neraka atau mau ke surga mereka tidak peduli, mau tersesat atau kemanapun mereka tidak peduli, karena hidupnya mereka tidak punya tujuan. Orang yang punya tujuan, kata Imam Asy-Syafi'i, seperti orang yang diberikan satu anak panah, dan tujuan itulah yang membuat seluruh energinya akan terfokuskan kepada satu titik dan hidupnya akan jauh lebih baik. Iman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada hari akhir adalah orang yang sukses, karena di antara ciri orang yang sukses, mereka akan selalu memulai segala sesuatunya dari ujung atau dari akhir. Yang terakhir, yang keenam, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, iman kepada qada dan qadar, baiknya dan buruknya. Baik dan buruk sebuah takdir ini ketika dinisbatkan kepada manusia, karena sejatinya tidak ada yang buruk kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan ketika turun mungkin sebagian akan mengatakan ini baik, sebagian akan mengatakan ini tidak baik.
Sakit ketika terjadi, mungkin sebagian akan mengatakan ini baik, bagi sebagian sakitnya seseorang akan menjadi sebuah kebaikan dan jalan kehidupan. Apapun yang terjadi di dunia ini, sebagian akan menilai takdir tersebut adalah kebaikan, sementara sebagian yang lain akan menilainya sebagai sebuah keburukan. Baik dan buruknya sebuah takdir dari Allah, baik dan buruknya kejadian yang menimpa manusia, baik dan buruknya relatif hanya menurut manusia, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa yang menurut manusia buruk hari ini, besok-besok dia akan berkata keburukan hari kemarin adalah kebaikan untuk hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat makna ini di dalam surat Al-Kahfi, surat yang biasa kita baca di hari Jumat ini. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengangkat kisah Nabi Musa dan Khidir. Ketika Khidir melubangi perahu, kata Nabi Musa, engkau sudah melakukan keburukan. Laqad ji'ta syai'an imra. Ketika ada anak kecil yang kemudian dibunuh oleh Khidir, kata Nabi Musa, ini sebuah keburukan. Anak kecil meninggal dunia padahal dia tidak berdosa. Apa kata Khidir? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wahai Musa, perahu yang tadi kita lubangi, kalau tidak rusak, kalau tidak buat kerusakan sedikit, maka perahu tersebut akan menarik perhatian penguasa yang senang merampas barang-barang yang bagus. Kerusakan sedikit akan menghindarkan pemiliknya dari kehilangan perahu. Lebih baik rusak sedikit tapi perahunya utuh daripada tidak rusak tapi kemudian perahunya hilang. Buruk ketika dirusak, buruk ketika bolong, buruk ketika Khidir melubanginya, tapi ternyata lubang yang ada di perahu adalah cara Allah menjauhkan dari perampasan penguasa yang zalim. Kemarin ketika perahunya dilubangi adalah takdir yang buruk, ternyata takdir buruk tersebut adalah kebaikan untuk menghindarkan dari perampasan. Salah seorang calon penumpang JT610 dulu yang selamat adalah orang Bandung, namanya Pak Sony Setiawan. Pak Sony Setiawan berangkat dari Bandung, kemudian terjebak macet di jalan tol Jakarta Cikampek yang saat itu belum tuntas dan belum selesai. Sehingga perjalanan dari Bandung ke bandara bisa menghabiskan waktu 6-7 jam. Sampai ke bandara karena terjebak macet panjang, beliau, Bapak Sony Setiawan ini kehilangan tiketnya. Hangus tiketnya karena terlambat. Pesawatnya sudah take off. Keburukan karena harus kehilangan uang tiket. Tapi 1 jam setelah pesawat take off, diumumkan di berita bahwa pesawat yang sedianya akan ditumpangi oleh beliau ternyata hilang kontak dan jatuh di laut lepas. Keburukan yang tadi terjadi 1 jam yang lalu ternyata menjadi sebuah kebaikan 1 jam setelahnya. Baik dan buruknya satu takdir adalah relatif menurut manusia. Bahkan yang hari ini mengatakan buruk, besok dia akan mengatakan alhamdulillah. Ternyata keburukan di masa lalu adalah cara Allah menjauhkan kita dari keburukan yang lebih besar hari ini. Inilah 6 sifat orang yang beriman, orang yang siap dalam menjalankan kewajiban karena mereka ikhlas dalam menjalankannya, mereka selalu merasa diawasi oleh malaikat, mereka memiliki panduan dalam amalnya, mereka memiliki contoh dalam menjalankannya, dan mereka memiliki tujuan akhirat sebagai orientasi hidupnya, dan mereka senantiasa positif dalam menyikapi segala takdir dari Tuhannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua agar senantiasa beriman kepadanya dengan 6 rukun iman yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa, amma ba'du.
Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ibadakal muwahhidin al mujahidin al mustad'afin fi Falastin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu lana mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya diisi yang ke depan, diluruskan, dirapihkan. Yang di lantai atas mohon menyesuaikan dengan yang di bawah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر